Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku jamaah Majlis Keluarga Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi hari ini yang penuh dengan uh, guyuran hujan ya. Dan mudah-mudahan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang uh, senantiasa Allah berikan untuk kita semua, dan rahmat inilah yang harus kita syukuri, syukuran yang menjadi uh, di setiap pagi kita Allah bangunkan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentu menjadi keutamaan ketika kita dalam keadaan iman dan Islam, nikmat yang paling utama yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah, sekali lagi kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah begitu banyak Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang setiap pagi kita bisa berazamah hadir dalam majlis ilmu, majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk pembuka jalan untuk menuju surga Allah. Biasa kita masih bisa bersama oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari hafizahullah taala, yang setiap Kamis kita membahas satu bab tema tentang bagaimana kita meneladani sunnah-sunnah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Salah satunya yang memang terkumpul dalam sebuah kitab yang tipis, Hisnul Muslim, yang berisi doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita kemudian sudah banyak membahas ya beberapa doa, dan kemudian mengaitkannya dengan aktualisasi kehidupan. Dan tema pagi ini masih lanjut tentang sebuah tema tentang pernikahan ya. Perahara cinta yang membara ini menjadi bagian dari segmen kehidupan yang kita lalui dalam sebuah pernikahan, dan bagaimana kita memahami cinta dalam rumah tangga, cinta terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, menjadi bagian yang sangat menarik untuk terus kita bahas. Dan insya Allah kita doakan semuanya yang hadir, dan tentu untuk guru kita yang paling utama kita haturkan doa untuk beliau, dan Allah senantiasa curahkan keberkahan untuk beliau, kesehatannya, dan juga keistiqomahan dalam dakwah. Dan sebelum masuk kajian, senantiasa diingatkan oleh admin, mari kita sama-sama memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta yang insya Allah ketika dirutinkan kita bersedekah setiap pagi menjadi bagian amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di pagi ini insya Allah kita kembali mengupas sebuah tema penting tentang keluarga ya. Mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk menyimak, kemudian tentu tidak hanya sebuah pemahaman, tapi bagaimana kita mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, alhamdulillah guru kita juga sudah bersama kita. Assalamualaikum Gurunda Saudara Al-Jambari. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh doaikum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak radang ini, kemarin ada mungkin terlalu lelah dan banyak polusi mungkin ya. Lagi agak nggak fit, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Jazakallah syifaan ajilan. Amin, amin, amin.
Syukran, jazakumullahu khair. Baik, saat ini berarti melanjutkan sebuah tema pernikahan ini memang sangat panjang ya. Ini seru, Ustaz. Ini Seru seru, ya. Ustaz. Karena ini prahara cinta ini kadang-kadang kalau kita tidak sabar di dalam menjalankannya, rumah tangga banyak pecah, Ustaz. Baik. Dan setan senantiasa Oh, mengintai bagaimana itu kelengahan kita saja. visi misinya jelas, Insya Allah. visi misinya jelas, nggak kayak kita iblis itu. Makanya kita pagi ini belajar sama iblis ini kita ini. Jadi resolusi tiap tahun ini tidak berubah ya kalau iblis ya sama pasukannya ya. Tahun Nggak berubah. 2025 tetap bagaimana memecahkan salah satunya cinta kasih pasangan suami istri ini Betul. dan paling puncak prestasi paling puncak saja yang Betul. dianugerahi mahkota atau penghargaan paling tinggi oleh iblis ini ya setan atau bangsa jin yang berhasil Nah, memisahkan dua pasang keluarga. dua pasangan Nah, yang nah. awalnya dibalut dengan cinta kasih. Tafadhol masykur Ustaz. Baik, syukran, jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluhu dan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Beriring doa, mudah-mudahan seluruh pembina, jajaran pengurus, seluruh muhibbin, para cinta, seluruh jamaah, baik yang aktif maupun yang tidak aktif, baik yang di WA Group maupun yang di Zoom, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita semua, inayahnya, iradahnya, kudrah iradahnya, sampai dilengkapi dengan maunahnya, sehingga kita bisa menjalankan keislaman kita hingga akhir hayat kita, dan kita mampu menempuh husnul khatimah setiap kita, dan dikumpulkan oleh Allah SWT di surganya kalau bersama keluarga. Amin. Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Pagi ini perahara cinta yang membara ini, kalau bahasa peribahasanya tidak ada asap kalau nggak ada api. Maka kalau api cinta ini kadang-kadang ada bagian yang benci dan cinta itu sekatnya tipis sekali. Ketika seseorang mempunyai keinginan-keinginan, ketika seseorang punya harapan-harapan terhadap sesuatu, atau bahkan terhadap orang lain, ada bagian yang kemudian kita sangat berharap, kita sangat ingin pasangan, keluarga kita, siapapun yang ada di sekitar kita, melakukan atau membuat atau beradab atau berakhlak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka muncullah imajinasi yang kadang-kadang kita sendiri tertipu. Apakah ini keinginan kita yang sebenarnya, atau hanya sekedar tipuan-tipuan yang kemudian kita tahu bahwa datangnya bukan dari keinginan kita. Artinya ketika setiap kita menyadari betul bahwa inilah cara Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kemudian menghadirkan kronika di dalam rumah tangga kita. Setiap kita
adalah orang yang senantiasa tidak akan pernah lepas, tadi Ustadz Khalid sampaikan, tidak akan pernah lepas dari visi misinya iblis. Jadi bagaimana caranya dibuat sehingga orang gampang emosi? Secara saintifik, manusia itu di otaknya punya yang namanya disebut otak reptil. Otak reptil, kemudian otak mamalia, dan kemudian eh, kita ini adalah sosok yang kemudian Allah SWT berikan akal yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, kalau kita ini punya otak reptil, apa fungsinya otak reptil? Kita bisa cari fungsinya otak reptil adalah gitu ya. Itu kalau kemudian kita pahami secara sederhana, fungsi otak reptil pada manusia itu kalau kita pelajari, dia mempertahankan diri. Dia mengendalikan fungsi otomatis seperti degupan jantung, sistem peredaran darah, dan otak reptil ini juga merupakan pusat perilaku naluriah yang cenderung mengikuti contoh dan rutinitas. Jadi kalau kemudian setiap orang mudah marah, terpicu mudah marah, sumbunya pendek, maka dia merespon segala sesuatunya dengan kemarahan. Atau setidaknya dia masang kuda-kuda dulu kalau berhadapan sama seseorang. Saya punya kisah lucu, tetapi ini berawal dari karakter yang sangat mengerikan. Jadi saya sama sahabat safar saya, Pak Indra Gunawan, sebagian kawan-kawan kita kenal sama beliau, karena beliau dimanapun ada saya, biasanya beliau nemenin saya. Saya biasanya panggil, saya biasanya panggil Pak Gugun. Kami satu siang itu telat sholat duhur. Kemudian mampirlah kami di Masjid Fathahillah yang di MT Haryono, Jakarta. Tuh, kalau dari arah Halim, di arahnya sebelah kiri, sebelum Pancoran. Maka kami mampir ke situ. Apa yang terjadi? Saya selesai wudhu, kemudian ada orang sedang sholat. Maka seperti kebiasaan saya nggak pernah mau colak-colek karena satu hadisnya nggak ada, gitu ya. Dan cukup dengan kita bertakbir saja di belakang beliau untuk menandakan bahwa saya berimam kepadamu, gitu ya. Maka takbirlah saya di belakang beliau. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Pria itu langsung mencelat, lompat bikin kuda-kuda, ngadep ke belakang, ke saya, ngadep ke saya, kuda-kuda. Itu kalau dilihat dari gerakan jurusnya, dia orang Betawi, kayaknya Jawara tuh. Gitu. Jurusnya jurus kuda-kuda satu yang betul-betul dia siap mau nyelengkat, mau nonjok, mau gunting, itu posisi itu enak banget. Kalau lihat dari silatnya, silat Pak Blang, karena saya juga pernah belajar itu. Ketika saya lihat begitu, otomatis saya sedang sedekap begini, jadi pundak saya langsung goyang itu, karena menahan ketawa. Sah nggak sholat yang begitu? Selama nggak keluar suaranya nggak apa-apa. Maka apa yang terjadi? Lebih kocaknya lagi, dia langsung menyadari bahwa dia dalam keadaan yang salah, pasang kuda-kuda kok lagi sholat gitu. Maka kemudian yang lucunya yang bikin saya berdua sama Pak Gugun atau Pak Indra Gunawan itu tertawa adalah dia langsung menuju ke belakang saya. Jadi makmum terhadap saya. Lah, ini gimana sih? Artinya begini, idol, eh, apa idol dalam bahasa Indonesia ya? Sikap siaga yang ada pada dirinya itu membuat dia berlaku seperti itu. Sehingga ketika terjadi sesuatu, respon spontannya adalah seperti itu. Nah, ketika seseorang otak reptilnya tidak terbiasa rutinitasnya mengandalkan Allah tabaraka wa taala, tetapi lebih mendorong diri dan nafsu serta akal pendeknya secara rahmat Allah, maka biasanya otak manusia ini sebetulnya sudah mampu mengendalikan otak reptil ini. Tetapi manusia tidak akan lantas
melakukan sifat reptilnya terus-menerus apabila berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Artinya gini, otak manusia berbeda dengan otak hewan mamalia lainnya karena area otak paling depannya lebih lebar. Dan ini membuat manusia lebih mampu berpikir secara jernih, membedakan hal negatif dan positif. Kalau reptil kan mengerucut gitu, kecil ya, ular, kadal, buaya, komodo itu kan sempit begitu. Tapi kalau kita kan lebar gitu ya, sehingga nanti pelajari sistem limbik dan neokorteks pada manusia itu ada fungsi yang kemudian membuat kita menjadi eh, respon spontan lah kalau saya sampaikan itu. Nah, bagaimana ketika tahu bahwa kita harus memuaskan otak reptil ini sebagai sebuah bagian yang kita punya kontrol penuh terhadap itu, maka ada satu doa yang buat saya mengagumkan sekali. Kita tidak betul-betul berada dalam kondisi mengandalkan diri sendiri. Masih ingat ya? 3 pagi 3 petang kita, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfata ain. Perhatikan frase per frase. Ya Hayyu ya Qayyum. Kita mengandalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan asma'nya Hayyu Qayyum. Kita udah pernah bahas itu. Wahai Sang Maha Hidup, wahai Sang Maha Berdiri Sendiri, wahai Sang Maha Absolut, wahai Sang Maha Mutlak. Karena Qayyum itu mutlak, absolut. Dia hakiki. Maka kita yang bergantung kepadanya. Kita yang membutuhkan Allah sebagai as-samad. Kemudian birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu kami istighosah. Istighosah ini adalah kondisi di mana genting dan penting. Coba saudara-saudara kita di Jawa Timur itu banyak mereka melakukan istighosah. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak isti'anah saja seperti kita sholat dan sabar? Allah SWT menyatakan, A'udzubillah minasyaitonir rajim, wasta'inu bisabri wassalam. Mintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Atau kita as'alu, seperti doa-doa yang sering kita mintakan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bla bla bla. Gitu. Wahai Allah, aku memohon kepadamu. Tidak cukup ternyata. As'alu, isti'anah, tidak cukup. Ternyata ini pakai istighosah. Astaghis, birahmatika astaghis. Ya Allah, ini penting dan ini genting. Apa selanjutnya? Aslih li, perbaiki untukku, sya'ni kullah, syai'in kullah. Syai' itu segala, syai' itu sesuatu, kalau kullahu, itu disebutnya seluruhnya. Jadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutnya in every single detail. In every single detail, perbaiki urusanku di semua urusannya. Maka kemudian di bagian yang kedua, frase itu menyatakan bahwa wala takilni, dan jangan engkau biarkan akalku, wala nafsi, dan juga nafsuku mengendalikan diriku sendiri sekejap mata pun. Perhatikan. Masya Allah. Artinya ya Allah, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau ada begini nih. Saya hanya berharap kepada rahmat-Mu, tolong ya Allah, ini penting dan genting. Perbaiki seluruh urusanku, jangan pernah Engkau membiarkan aku mengandalkan diriku sendiri dengan akalku yang sempit, dengan nafsuku yang pendek. Maka dengan akal sempit dan nafsu yang pendek ini membuat kita menjadi rusak. Ketika semua dilampiaskan dengan pola otak reptil yang kita pahami tadi. Kan? Penting bagi kita memahami bahwa perhara cinta yang sedang membara ini perlu kita setidaknya didinginkan suhunya. Jangan sampai membara. Perhara cintanya nggak usah jadi perhara. Cintanya aja tetap menghangat. Maka kondisi seperti ini biasanya kita mesti cari dulu. Perharanya, membaranya karena apa? Ketika kita tahu perkara-perkara yang muncul itu biasanya karena hal-hal sepele tapi numpuk. Nah, kalau sudah numpuk biasanya tukan, ada eskalasi. Ah, nyebelin banget sih. Ah, gitu. Disitulah kemudian kipasnya setan
berhasil mengembuskan bakaran api kemarahan itu. Apa kata Rasulullah SAW kalau kita bicara tentang kemarahan? Wudhu. Maka berapa sering kita wudhu, ngikutin Rasulullah SAW yang menyarankan kita untuk perbanyak wudhu sebagai sebuah sarana spiritual untuk menenangkan diri dan memadamkan amarah kita. Kemudian mengambil posisi yang lebih rendah ketika kita sedang tinggi, suruh duduk, kata Rasulullah SAW. Kalau belum hilang juga berbaring. Kalau berbaring nggak bisa, tidur, suruh tidur. Nah, kira-kira nih, kalau kita lagi berantem sama pasangan, kita lagi berdiri, kita berusaha untuk duduk, kita untuk bersenandangin. Terus ditanya, dipancing dengan pertanyaan yang kita tahu sendiri lah ya. Para ibu itu kalau sudah emosi, Masya Allah, mengerikan sekali. Para ibu loh ya, saya nggak bilang ibu, ya. Para ibu, artinya banyak gitu ya. Itu Masya Allah, celotehnya karena kecerdasan linguistiknya menjadi 25.000 kata per 24 jam, sementara laki-laki cuma 7.000 sampai 7.500. Kalau model kayak saya pembicara begini mungkin sekitar 15 ribuan gitu ya, gampang capek. Makanya kemudian kadang-kadang suami itu atau para pria, kami ini malas ngomong karena udah capek duluan. Karena tidak punya cukup energi untuk memberondong itu. Maka kami memilih diam. Kalau yang apa trennya Ustadz Ruli kemarin bilang laki-laki tidak bercerita gitu ya. Tapi saya lebih memilih untuk kemudian ya ceritakan saja apa yang jadi kekesalan kita atau akar masalah yang terjadi. Tetapi kembali pikirkan mana yang akal, mana yang nafsu, yang kemudian kita kedepankan ketimbang rahmat Allah yang kita mintakan tadi. Jadi ketika kita paham bahwa membaca ta'awuz itu ketika dikuasai marah, muncul nggak dari kita? Rasulullah SAW di begitu banyak ibadah ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, pasti bukan yang mau nyalahin setan, enggak. Tetapi biasanya akar kesalahan itu datang dari bisikan setan. Nah, saya ditebakin sama anak saya. Nah, saya pengen tebakin juga ke Bapak Ibu. Kira-kira antara fitnah dengan fitness itu bedanya apa? Saya bisa jawabnya. Apa bedanya fitnah sama fitness? Sedodi ini ada aja. Ya, ada yang bisa jawab kan? Nggak ada hadiah sih. Ya, ada. Sehat. Kalau kalau Fitnah apa? itu fitnah untuk sehat, Ustaz. Oke, kalau fitnah? Fitnah itu untuk sehat. Kalau fitnah? Fitnah asal dari setan soalnya. Oke. Ada yang mau menambahin? Fitnah tidak sehat. Fitnah tidak sehat. Fitness? Sehat. Oke, salah. Ini bagian orang malah batuk-batuk. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Iya sih. Fitnah makan daging saudaranya, fitness makan telur. Kalau juragan pempek ngomongnya nggak jauh dari telur. Oke, saya jawab deh. Kalau fitnah itu kejam. Kalau fitnah itu kejam. Sebenarnya. Nungguin ya. Kalau fitness apa? Kalau fitness ke gym. Kalau fitnah kejam, kalau fitness ke gym. Ya. Baik. Begini, fitnah yang dihembuskan oleh iblis ini, mari kita telisik. Di surat yang ke-7, ayat yang ke-16, itu visinya. Sedangkan 17-nya adalah misi. Yuk, kita lihat visi misinya iblis. Sementara visi misi manusianya tiap kita beda-beda dan nggak jelas, gitu kan ya.
Mbak Meli nggak usah dibahas. Kalau fitnah ke gym, ya fitness ke gym, kalau fitnah ke jam. Gitu. Oke. Ada yang berkenan untuk baca surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Tafadhal. Syukur. Ya Bude, Mangga. 16, 17 sudah ya. Tafadhali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Hmm. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Tuh, lihat ya. Ayat itu menandakan visinya iblis adalah dia menyatakan, ya Rob, qala Rabbi, bima aghwaytani, karena engkau sudah menjadikan aku tergolong menjadi kelompok yang sesat. La aqa'udana lahum, saya akan lencengkan mereka, saya akan guncang mereka, saya akan gelincirkan mereka, saya akan ganggu mereka. Itu sebagai sebuah ketetapan. Di situnya pakai la-nya la taukid. Kalau dalam bahasa nahwu, la taukid itu penegasan yang kemudian nggak akan tergoyahkan. La taukid. Wala aqa'udana lahum siratal mustaqim, dari jalan engkau yang lurus. 17 kali kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kita kalau ditanya apa yang dimaksud siratal mustaqim itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, minasyuhada, ya, wasiddiqin, wassalihin. Dan kemudian ditutup dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan-jalan orang yang kau murkai karena hanya punya ilmu nggak pakai amal. Begitu juga ada orang yang kau sesatkan, yang ngamal tapi nggak pakai ilmu. Nah, ini tidak hanya sekedar bicara Yahudi Nasrani. Setiap orang yang punya ilmu nggak ngamal, punya amal nggak pakai ilmu, maka dia akan maghdub dan dhalin. Maka jangan berpatokan bahwa yang dimaksud, oh orang Islam aman ini, nggak mungkin maghdub, nggak mungkin dhalin. Halo, sahabat NKRI dimanapun berada. Kalau kemudian kita perhatikan ayat itu bicara tentang seluruh manusia yang dimurkai karena hanya menggunakan ilmu tanpa amal, dan disesatkan karena punya amal nggak pakai ilmu. Kita diminta untuk punya ilmu dan diamalkan. Itu sebagian ulama menyatakan seperti itu. Nah, perhatikan juga bahwa itu visinya. Bagaimana dengan misinya? Lanjut teh. Di ayat 17. Ayat 17-nya ya. Nah, Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. perhatikan. Depan, belakang, kanan, kiri. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan yang bersyukur. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan banyak kesyukuran. Coba kita perhatikan surat yang ke-16 ayat yang ke-78. Ayo Bapak Ibu yang nggak punya masalah sama Allah, biasakan buka Quran. Ini bulan Rajab nih. Ayo jangan males buka Quran. Kalau nggak ada yang mau, boleh lagi. Ya udah, Mangga Tedian. Vivi. Oh Bu Vivi, Masya Allah. Modulnya tipis-tipis agak. Dan Allah mengeluarkan kamu dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tuh, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untuk apa? Bersyukur. La'alakum apa tadi? Untuk bersyukur. Syukur. Oh, ternyata ketika kita bicara tentang visi misinya iblis tadi, dengan sifat syaitoniahnya, Allah SWT akan menghadirkan begitu banyak pasukan iblis dan dilegitimasi oleh Allah SWT. Masih ingat, kehendak Allah ada dua, yang dimurkai dan diridhoi. Ya. Lihat juga surat yang ke-6 ayat 112. Ayo, balapan yuk. Fastabiqul khairat yuk. Yang di rumah dekat-dekat sama Quran, jangan jauh-jauh. Supaya kita dituntun oleh Allah SWT untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita lewat Al-Quran ini. Kalau enggak, agak repot kita. Ya enggak ada masalah sama Allah, buka Qurannya. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Enggak, mana silahkan. Surat 6 ayat 112. Maaf, tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikian untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Coba. Luar biasa kan? Setannya dari kalangan manusia dan jin. Ayat itu jelas menyatakan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Dan kami jadikan demikian itu setiap nabi ada musuhnya. Itu kan nabi, Ustaz. Halo, kita ini menjalankan amanah kenabian, menyampaikan risalah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada keluarga kita, kepada sekitar kita. Tapi jangan pernah ngaku nabi. Karena kita sedang menjalankan amanah kenabian tanpa harus ngaku nabi. Nanti nabi baru banyak. Palsu lagi. Mana ada nabi dari Indonesia? Enggak ada. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kesyukuran yang Allah SWT desain sejak dari mulai lahir, dijadikan pendengaran, penglihatan, nurani. Ini jadikan supaya kita mampu menghadirkan kesyukuran. Tetapi iblis tadi mengganggu setiap orang, depan, belakang, kiri, kanan, akan diguncang hidupnya supaya mereka tidak bersyukur. Mereka lupa bahwa, oh ini pasanganku, aku harus mensyukurinya. Allah jadikan dia sebagai ladang amalku. Maka fitnah yang berupa pasangan itu di dalam pernikahan menjadi bagian yang harus kita pahami bahwa oh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan beliau untuk saya supaya. Nah, kan ini yang kemudian harus jadi PR. Dan tidak ada catatan-catatan tentang bahwa pernikahan itu harus punya rasa cinta. Coba tunjukkan ke saya mana ayatnya, mana hadisnya. Adakah syarat pernikahan itu harus ada cinta? Tidak ada. Tapi kasih sayang ada. Lihat dalam surat yang ke-30 ayat 21, ini sering kali saya jadikan sebagai sebuah sandaran persoalan pernikahan. Ayat itu menyatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinahnya jadi perempuan yang Allah sendiri ciptakan. Kemudian mawaddah warahmahnya harus muncul dari saling pasangannya. Maka ketika kita memahami bahwa oh Allah hadirkan pasangan saya untuk saya supaya bisa lebih apa? Lebih mencintai beliau, lebih membuat beliau merasa dicintai, membuat beliau menjadi merasa nyaman dengan keberadaan kita, membuat beliau menjadi ujian buat kita lebih tangguh daripada sebelumnya, membuat kita lebih sabar ngadepin orang, membuat kita lebih dekat dengan Allah. Padahal apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada urusan perempuan, apa yang dibilang sama Rasulullah SAW waktu di haji? Ittaqillaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah untuk urusanmu dengan perempuan. Ini bukan hanya nasihat para pria kepada
para bapak-bapak, bukan. Tetapi lebih kepada kasih sayang. Tapi lebih kepada bagaimana menjalankan kehidupan kita ini berlandaskan apa yang Allah SWT inginkan di dalam Al-Quran yang kita jadikan pedoman. Nah, kalau kita kemudian jarang buka Al-Qurannya, banyak di beberapa komentar di sosmed itu, kenapa sih nyindir-nyindir mulu? Allah nyindir lewat Al-Quran, Rasul nyindir lewat hadis. Tapi ente nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah baca hadis. Disindir lewat sosmed supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak usah nyolot dong. Terima kasih dong mestinya. Bersyukur gitu. Ada orang yang masih care sama ente. Karena ini kewajiban. Maka orang Islam itu memang kegiatannya adalah tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Jika tidak, merugi dia. Jika tidak, maka besar persoalan yang dia akan hadapi ketika bicara tentang bagaimana caranya berurusan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Mau dibiarin. Kita ini menjadi umat yang luar biasa. Ukhrijat linnas, kata Allah. Kuntum khairu ummah. Kita ini sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang mengeluarkan manusia. Minat dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari nggak tahu menjadi tahu, dari nggak paham menjadi paham, dari nggak pakai Al-Quran dan Sunnah pakai Al-Quran Sunnah. Tadinya pakai syahwat dan syubhat, sekarang pakai ilmu. Yang tadinya nggak ngaji jadi ngaji, yang tadinya nggak baca Quran jadi baca Quran. Itu yang Allah SWT inginkan. Mungkin selama ini Allah SWT rindu kepada kita atas bacaan-bacaan Al-Quran kita. Mungkin Allah rindu terhadap zikir-zikir kita. Anak ini sok kuat ini. Nggak pernah nginget saya. Nggak pernah mengandalkan saya. Kok guncang hidupnya. Bisa begitu loh Allah itu. Dari mana statement Ustadz ini berasal? Ada satu hadis yang Rasulullah SAW menyatakan, Inna ilaha idha ahabba qauman ibtalahum. Faman radhiya wala khurita, faman sakhita fala khusuka. Maka kalau kita lihat keluarga yang sangat harmonis sekelas Rasul SAW, keluarganya, adakah pertikaian di antara Rasulullah SAW dengan para istri? Banyak. Kalau kita baca sirah sahabiyah, itu Ibunda Aisyah itu paling banyak bikin ulah. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu seringkali ketika dilapori oleh Ibunda Aisyah, dilaporkan kepada Ibunda Aisyah bahwa suamiku begini. Bila berantem aja pengennya pulang gitu. Aku pengen pulang. Apa yang ketemu ibuku, aku kan sama ibuku, diantar sama Rasulullah SAW. Habis itu ngadu dan seterusnya. Ketika ingat ya, begitu banyak Ibunda Aisyah itu melakukan kekesalan terhadap Rasul SAW atau memancing amarah Rasulullah SAW, karena memang beliau masih sangat muda, gitu ya. Ada yang tahu Ibunda Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW di usia berapa? Nah, ini supaya jadi bahan. Berapa tahun? 9 tahun. 9. Oke, hadisnya dari siapa itu? Enggak tahu. Dari Ustaz. Dari Ah, cerita Ustaz. gitu kan ya, bukan dari hadis. Nggih. Begini, mohon izin, saya ingin memberikan satu pencerahan kepada kita semua. Ibunda Aisyah itu ikut perang Badar nggak? Tidak. Oh, jangan asbun. Ikut. Oh. Jangan asbun. Oke, coba cari tahu sambil bantu saya googling. Biar datanya bukan datang dari saya. Ini cicil Ustadz. Berapa usia orang yang boleh ikut perang Badar? Minimal. 11 tahun. Salah. 14. Salah. 17. Tetot, 16 kebanyakan. tahun. 14. Tetot, 15.
Katanya 16 tahun. Oh, 15. 15. Oke. Pertanyaan saya adalah, Bunda Aisyah ikut perang Badar atau enggak? Ikut. Berarti ikut. Oke. Sudah dinikahi atau belum? Sampun. Sudah. Belum. Ah, Oh, belum. oh, Belum. Belum Ikut ya. perang Badar itu katanya belum 9 dinikahi. tahun. Ya Allah. Perhatikan, perhatikan. Beliau itu kalau kita bicara tarikhnya Imam At-Tabari gitu ya. Ternyata kabar tentang Ibunda Aisyah dinikahi di usia 9 tahun itu datang dari satu orang yang bernama Hisham bin Urwah. Coba tolong bantu saya googlingin tuh. You feedingin coba. Oke. You feeding, habis itu cari. Ibunda Aisyah itu, Hisham bin Urwah itu siapa? Tabiin. Nah, tabiin yang beliau hijrah kemana? Ada yang ketemu nggak? Hijrahnya kemana? Jadi kalau ngerunut itu enak jadi supaya Akhir, nggak gampang marah gitu. akhirnya sih di Madinah ya, Bude. Enggak. Dia di Kufah. Kufah itu Parsi. Parsi itu Iran, Irak. Irak ya. Ya, Jadi Irak. dia ke Irak. Umurnya berapa waktu hijrah ke Irak? Tolong bantu saya. 71. 71. Sudah pikun. Hmm. Jadi beliau ketika hijrah, seorang tabiin berkelas Hisham bin Urwah ini ketika ke Kufah. Imam Hanafi dari Kufah, dari Parsi. Beliau ketika pindah ke Kufah, usianya 71 tahun, sudah pikun. Sehingga banyak rawi-rawi hadis yang datang dari beliau, begitu perawinya adalah orang-orang Irak, maka dianulir oleh begitu banyak ahli hadis. Termasuk hadis usia Ibunda Aisyah dinikahi 9 tahun. Hmm. Nah, kembali kepada data tadi, kalau kita bicara tentang Ibunda Aisyah itu mengikuti perang Badar, sementara perang Badar itu usianya 15 tahun, maka kalau kita lihat tarikhnya Imam At-Tabari, Asma binti Abu Bakar dengan Aisyah itu jaraknya berapa tahun? Coba cari, bantu saya. Jadi kita kritis gitu kalau melihat sesuatu itu. Umur jarak Aisyah dengan Asma berapa tahun? Jadi ini bukan katanya-katanya lagi, kita betul-betul punya data. Ini sebuah appendix buat kita. 10 tahun. Selisih 10 tahun. Nah, berarti lebih tua siapa? Asma sama Ibunda Aisyah. Ayo. Tuan Asma. Nah, berarti ketika Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah, itu usianya antara sekitar 17 sampai 18 tahun. Jadi kalau kita memahami bagian ini, kita akan tahu, oh nelusurin hadis itu nggak serta-merta kata Hisham bin Urwah, habis itu udah tertutup semua kemungkinan kebenaran, sehingga kita cuman mengacu kepada satu sumber saja. Nggak boleh gitu. Gitu ya. Jadi kalau perang Badar itu 15 tahun, nah ini kan siapa nih Mbak Dina? Anurun. Ya, Anurun. Ini kan jelas ya. Perbedaan mereka antara usia. Nah, jadi ketika bicara tentang bagian yang kita tahu, oh ternyata dinikahin sama Rasulullah SAW itu ya antara 17-18 tahun. Nah kalau kemudian kita paham bahwa Ibunda Aisyah itu ikut dalam perang Badar, usia udah 15 tahun. Nah maksud saya gini, jangan gampang terpancing dengan emosi yang pendek. Jangan gampang percaya dengan data yang kemudian datang begitu saja dilontarkan. Bahkan Ustadz bisa salah. Siapapun bisa salah. Yang tidak sempurna itu manusia. Yang paling sempurna apa? Allah dan Rasul. Maka Rasulullah SAW katakan, taraktu fikum amroini intasaktum bihima ya lan tadallu abada kitabullah wa rasulih.
Jadi ketika kita bicara tentang Rasulullah SAW menyatakan 2 warisan yang aku tinggalkan kepada kalian, ketika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya lama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ayo kembali kepada bagaimana kita mengelola kemarahan ketika berurusan dengan apa yang Allah SWT hadirkan dalam hidup kita ini. Pernahkah kita untuk berhenti sebentar sebelum kita pakai otak reptil kita kembali. Apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini semua kepada kita? Kenapa istri kita begitu, kenapa suami kita begitu, kenapa anak kita begitu, kenapa mertua kita begitu, kenapa orang tua kita begitu, kenapa tetangga kita begitu, kenapa ada begitu banyak orang seperti itu? Apa maksudnya Allah SWT terhadap saya? Itu dulu dipikirin. Sehingga ketika kita melakukan internalisasi, maka bagian itu akan membuat kita menjadi menemukan ketergantungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oh, mungkin ini karena saya kurang taat ibadahnya. Oh, mungkin ini adalah kekurangan saya membaca Al-Qur'annya. Oh, mungkin ini karena saya tidak menekankan persoalan agama kepada anak saya. Berapa banyak di antara kita yang mohon maaf, anaknya tidak mau nutup aurat karena kita tidak pernah mengajarkannya. Tidak khawatirkah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ketika kita tidak mengajarkan agama kepada anak kita, kemudian kita membiarkan anak kita dipandang oleh begitu banyak laki-laki di luar sana, melihat auratnya, bahkan kita foto-foto kita pajang di sosmed-sosmed kita. Family time, keluarga bahagia, apalah segala macam dengan jargon-jargon yang macam-macam. Tetapi kemudian kita lupa bahwa ada aturan Allah yang berlaku atas mereka yang menjadi beban tanggung jawab kita. Tidak takutkah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala satu saat mereka akan menuntut balik kepada kita? Perhatikan surat 80 ayat yang ke-34, 34, 35, 36, 37, 38 sampai 38. Ada yang berkenan baca? Jagoan-jagoan mana nih, Bapak-bapak? Ayo buka Al-Quran. Ayat berapa Pak Ustadz? 34 Mbak Yu. Sampai monggo sampai 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Dan Ya. terus. Dan dari ibu dan bapaknya. Kan. Dan dari istri dan anak-anaknya. Coba. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Ya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Terusin. Tertawa dan gembira ria. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram. Tertutup oleh kegelapan ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ya. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Serem. Jadi ketika nanti, naudzubillah min dzalik summa naudzubillah, tidak ada lagi manfaat apa yang kita punya, harta atau apapun. Maka semua akan saling tuntut. Begitu anak kita yang nggak pakai jilbab itu dituntut, ditanya sama Allah SWT, kenapa kamu nggak berjilbab dulu? Bapak saya nggak pernah ngajarin. Bapak saya nggak pernah maksa saya untuk menutup aurat. Maka ketika dia mau dihakimi atau diadili sesuai dengan dosa-dosanya karena begitu banyak menyebabkan mata lelaki tertuju padanya, maka yang terjadi apa? Loh, jangan salahin saya, salahin bapak saya nggak pernah ngajarin saya. Tolong pahala bapak saya kasih ke saya, dosa-dosa saya limpahkan ke bapak saya. Begitu nanti. Istri nanti begitu, pasangan begitu nanti. Mengerikan itu. Saling tuntut kita. Kalau kita kemudian tidak mengajarkan agama kepada anak kita. Dan ini mengerikan. Artinya kita yang berkeluarga dengan baik yang selama ini kita coba bina dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini yang kita sedang perjuangkan ini.
yang kita sama-sama ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Taala. Supaya apa? Supaya setan tidak mampu menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita lihat Rasulullah SAW meminta kita untuk tetap sabar, baca ta'awuz, nanamkan niat dalam diri, tidak akan marah kecuali urusan Allah. Maka menahan amarah ini punya keistimewaan. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling kuat apa? Orang yang paling kuat itu yang jago gulat? Bukan. Orang yang paling kuat itu adalah yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskan. Dan ini bagian yang kemudian setiap kita punya PR terhadap keluarga kita. Yo, yang belum berjilbab dijilbabin. Laki-laki yang belum ke masjid dikemasjidin. Para istri yang masih belum mendapatkan hidayah, kita hantarkan menuju hidayah. Kita ajak ngaji. Kita ajak untuk bermajelis. Karena taman-taman surga ini harus kita isi. Kalau enggak, siapa yang mengisi? Tetangga. Tetangga lebih care nanti sama urusan keluarga kita. Jangan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ingin saya berpanjang kalam. Ketika kita bicara tentang kondisi di mana bagian di mana Allah SWT memberikan tanggung jawab kepada kita, itu adalah bagian yang kemudian setiap orang punya tanggung jawab terhadap pengajaran agama untuk keluarga. Tapi waktu saya terbatas, kalau hari Kamis ini masih ada kelas lagi setelah ini. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Mudah-mudahan ada yang tercerahkan dengan kondisi di mana ketika prahara cinta membara ini tidak hanya terjadi antara kita dengan pasangan. Kita dengan anak yang ngotot maunya mereka, anu Pak, panas lah inilah apa segala, mau memilih mana? Panas di dunia atau panas di neraka? Urusan peradilan dengan Allah Subhanahu wa taala itu menyesakkan hati dan menyusahkan kita. Waliyadzubillah. Jangan sampai kemudian kita jadi orang tua yang egois, menjadi suami egois, menjadi istri yang egois. Kitanya ngaji, keluarga enggak. Come on. Jangan sampai kita ketemu pada kondisi di mana istri kita nggak ngaji. Lah mau masuk surga dari mana? Pasangan kita nggak ngaji, suami kita nggak ngaji. Lah terus belajar agama dari mana? Dari Jumatan, tidur, dari sholat id. Nggak fokus. Terus kapan belajar agamanya? Nggak pernah duduk di majelis. Setiap Sabtu Ahad datang nggak ke masjid? Duduk nggak di majelis-majelis dikit? Duduk nggak di... Kalau kita tanya, di masjid-masjid mana yang ada kajian ini, itu, apa, segala macam. Channel YouTube mana yang kemudian tidak mengajarkan kepada kita. Ini di MK ini banyak banget kajian yang kemudian kita nggak sempat ikuti. Buka semua itu sampai blenger pokoknya. Nah, malah ngomel-ngomel gini. Saya balikin ke Ustadz Khalis dulu deh. Biar saya nggak ikut emosi juga. Tafatul Mas Ustaz. Ya Ustaz, tabarakallah. Luar biasa ya, tentang prahara ini memang harus kita siap-siap sebagai keluarga ya, karena tadi memang disebutkan sudah dalam Al-Quran tentang bagaimana iblis beserta pasukannya selalu mengintai ya, dari depan, dari belakang, sampai kanan kiri. Kesadaran kita ini yang penting, Ustaz. Kesadaran kita bahwa ini gangguan iblis nih. Ini nggak istri gua banget nih. Ini nggak ibu banget ini. Ini nggak mertua banget. Ini nggak anak saya banget. Jadi ada bagian kesadaran yang kita terus aware terus bahwa ini yang salah nih. Ada yang salah nih. Nah, fungsi kontrol itu yang kemudian jadi bagian gitu, Ustaz. Baik jamaah Allah, kita buka sesi tanya jawab, mungkin dibatasi 2 pertanyaan aja saja. Ya, boleh. Silakan Bu Bunda Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serpong hujan, Mbak. Ya, alhamdulillah hujan. Aku nggak akan marah kalau dikirimin kopi Bengkulu, nggak akan marah aku. Ya, makanya sih bilang tadi tenang. Ada kopi banget ya. Jakarta insya Allah sehat. Amin. Masih di Bengkulu ini. Mungkin ya, Mas Herman ada di sini, tapi sayang ternyata beliau tinggalnya di Curug, jadi agak jauh dari Bengkulu. Oh, tuh Mbak Olia tuh, nanti kontakkan sama Bu Nita. Oke, gimana Mbak? Gimana? Ini Ude. Ya. Tadi Ude bilang bahwa nanti pada ayatnya kan ada tadi yang dibaca sama Mbak Reni kalau nggak salah.
pada hari akhir nanti orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing, dengan amalnya masing-masing. Nah, tapi bagaimana juga tadi Ibu bilang bahwa nanti anak bisa menuntut orang tuanya, kenapa dulu nggak diajarin saya bersikap? Atau kenapa saya tidak diajarkan untuk kebaikan dalam agama? Itu terutama Bapak ya. Gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, saya agak bingung tadi. Katanya kita sudah sibuk dengan amal ibadah kita masing-masing, tapi terus seperti kayak kita di dunia misalkan dizolimi orang, nggak usah kita balas, nanti aja kita tarik di akhirat. Yang amalnya akan, berarti kita bilang gini, kamu berhutang kebaikan sama saya, dulu menzolimi saya seperti ini, ya Allah dia melakukan ini sama saya, terus ditarik amal ibadahnya, dan akhirnya kalau dia tidak punya lagi amal kebaikan, akhirnya dia berhutang. Muflis. Nah, rugi, itu bangkrut. saya masih bingung, karena tadi dengan ayatnya mengatakan bahwa di akhirat nanti kita sibuk dengan diri kita masing-masing, dengan amal ibadah kita masing-masing. Tapi kan itu ada hubungannya, berarti ada hubungan memang dengan orang tua atau dengan keluarga atau dengan suami. Gitu. Itu bagaimana Ude, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Mbak Nita, mohon izin. Jenengan buka surat 66 ayat 6. Sudahkah kewajiban itu kita lakukan? Allah SWT 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Mohon izin, ketika terjadi kebakaran nih, terjadi kebakaran. Ada pasangan, ada anak, ada orang tua. Oke, ada kebakaran. Yang kita mesti selamatin dulu siapa? Keluarga ya. Diri kita sendiri dulu. That's the point. Kita dulu selamatin, baru yang lain. Jadi kita dulu yang hijrah, kita dulu yang soleh-soleha, kita pegang kunci surga, maka kita bawa semuanya. Nah kalau kita justru jadi sumber masalah buat keluarga kita, ngajarin agama enggak, ngajakin ke pengajian enggak, ngajakin ke taman surga enggak, ada kajian di mana dicuekin, pada deket-deket kita banyak masjid-masjid yang gelar kajian, kita aja sendiri ngeloyor. Mana fungsinya kita menjaga keluarga itu di mana? Wong kita disuruh jaga sendiri dulu, baru kemudian menyelamatkan orang lain. Sama kayak kita di pesawat, kata pramugari, jika tekanan udara berkurang maka akan muncul oksigen apa bla bla segala macam, kenakan sendiri baru bantu orang lain. Jadi ini prinsipnya surat 66 ayat 6 tadi. Yuk kita beresin dulu urusan kita, baru kemudian urusin keluarga kita. Ini jadi tanggung jawab ya. Gitu Mbak. Wallahu a'lam. Dokter Ulin, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Ya, Dok. Gini, Ude. Anak saya kan masih SMP ya. Terus sekolah di sekolahan Islam yang memakai hijab gitu. Ya. Terus teman-temannya itu kan saya tuh baru ngeh pas dia masuk kelas 1. Karena di saat ke mall saya video call sama anak saya, dia bilang izin, "Mi, saya mau izin ke mall," gitu. Ya udah. Pas saya kan selalu pantau gitu ya, video call. Qadarullah, alhamdulillah sih anak saya masih tetap berhijab, sedangkan teman-temannya itu udah buka hijab gitu. Jadi hijabnya itu dipakai di saat dia sekolah aja gitu. Jadi kayak seragam aja gitu, tapi nggak dipakai untuk keseharian gitu. Alhamdulillahnya sih di saat memang kan rumah saya sama sekolahan Angel tuh sama anak saya tuh deket. Jadi rumah saya tuh base camp. Dan di saat teman-temannya main di sini, anak saya alhamdulillah masih memakai jilbab walaupun ada teman-temannya dia cuma perempuan semua gitu. Nah, di zaman sekarang ini yang lingkungan itu kan juga pengaruhnya besar ya Ude. Ada nggak tips biar saya tuh sebagai orang tua selalu mengingatkan apa?
yang harus saya lakukan, bahasa apa yang kira-kira bakal terngiang terus di anak saya agar terus selalu istiqomah gitu untuk menutup aurat gitu, Ude. Baik. Makasih Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, wassalamu ala Rasulullah. Anak SMP ini menurut saya karakternya paling susah. Kecil enggak, gede belum, tanggung. Jadi saya karena pernah ngajar di SMP juga, ngajar agama. Memang karakternya menjadi sangat luar biasa. Tapi yakinlah bahwa ketika kita ingin menanamkan pemahaman Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di hati mereka, maka sampaikan saja ayatnya, sampaikan saja hadisnya, maka biar Allah yang menanamkan kepada hati mereka. Tidak usah kita bermulut manis, membuat kata-kata merangkai dengan indah, apalah segala macam penjelasan yang mesti canggih, mesti apa, enggak, bukan itu. Sampaikan saja apa kata Allah, sampaikan saja apa kata Rasul, kemudian konfirmasi ulang ke dia. Contoh sederhana misalnya gini dok, di surat 37 ayat 102, dokter mau buka nggak? Atau yang lain mau baca? Silakan. Boleh Ude. Maka 37 As-Saffat ayat 102. 102. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Baik, Masya Allah. Kita lihat nih, dok. Izin, saya bagi beberapa frase. Pertama, umurnya ketika Ismail ada di usia sanggup. Berarti balik. Balik itu antara 8-10 tahun. Gitu kan ya. Kemudian yang kedua, ada perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam yang Nabi mendapatkan wahyu dari mimpi. Aku menyembelihmu. Berarti ini satu kewajiban ayah, orang tua kepada anak. Menyampaikan. Setelah itu, tugas itu harus dikerjakan serta-merta atau butuh pertimbangan anak. Di ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pertimbangan anak. Nak, menurutmu, bagaimana jika aku harus menyembelihmu? Maka jawaban anak yang dididik oleh ibunya dengan sangat luar biasa. Kalau kita pelajari sejarahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahanda Ibrahim meninggalkan ibunda Hajar dan Ismail itu antara 8-10 tahun dalam sejarah. Begitu ketemu, tiba-tiba mau disembelih. Terus kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pendekatan JBSA. Kalau dalam dunia pelajaran pendidikan itu namanya andragogi, melibatkan yang diajari. Gitu ya, cara belajar siswa aktif kalau di kurikulum dulu tuh. Jadi ditanya, menurut pendapatmu, what do you have in mind? Nah sama seperti itu. Ketika Dr. Ulin sampaikan kepada Angel gitu ya, Angel, what do you have in mind? Kalau teman-temanmu makin banyak dia yang kamu pakai jilbab, terus kamu terpengaruh, terus kamu berurusan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tahu kan, ketika perempuan yang nggak berhijab itu akan dijambak sama Allah Subhanahu Wa Taala, dicelupin ke neraka sampai kemudian dosanya terhapus. Kamu mau ikut-ikutan mereka dalam konteks nggak mau nutup aurat, atau kamu mempengaruhi mereka, atau kamu bertahan? What do you have in mind? Apa yang kamu lakukan? Sampai aja. Terus sampaikan juga bahwa kamu pakai jilbab karena apa? Saya selalu tantang anak-anak saya, karena anak saya 4 perempuan semua, dok. Saya selalu tantang anak saya, kamu pakai jilbab kenapa? Meskipun seharian, pakai jilbabnya, ini kakak ipar mau apa? Ini pakai jilbab, kita mau pakai kaos kaki. Jadi selain perintah, mereka saya sadarkan juga tentang kenapa mesti pakai jilbab. Kamu tahu nggak kenapa mesti pakai jilbab? Oh iya, karena baru. Nah, hasil obrolan itu adalah penanaman agama kita kepada keluarga kita. Nah,
Sisanya setelah kita menyampaikan itu kepada anak kita, urusannya udah serahkan ke Allah. Fa idza atamta fatawakkal 'ala Allah. Kurang lebih seperti itu, Dok. Jadi nggak usah bermulut manis, mesti pakai pendekatan yang kayak gimana, Pak. Enggak, ayatnya jelas, hadisnya jelas, bahwa kita disuruh untuk itu. Kata Rasulullah SAW. Kamu percaya Rasul nggak, nak? Angel, kamu percaya Rasul nggak, nak? Rasulullah SAW bilang gini, coba tolong bantu saya cari hadis Asma. Jadi kalau nyebut hadis Asma itu ketahuan ya cuma satu itu aja. Ada yang mau baca hadis Asma? Mbak Dina atau siapa? Budwi yang jago searching. Hadis Asma. Wahai Asma, jika wanita sudah balik, maka wajib bagi kalian, para perempuan itu, menutup seluruh tubuhnya, illa hadha wa hadha. Illa hadha wa hadha itu berarti kaos kaki pakai enggak? Pakai. Itu Rasul yang bilang, Allah yang bilang, Rasul yang bilang. Maka kalau kita ikut kepada Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah SAW, surga itu depan mata. Sesederhana itu sih. Kira-kira kalau teman-teman kamu buka itu, terus kamu pada tahapan kapan kamu akan ikut-ikutan mereka untuk buka jilbab? Tanyakan. Kalau dia sudah punya kekokohan hati, aku sih bodo amat, mereka biarin aja. Kalau sampai tahapan itu selesai sudah urusan kita. Wallahu a'lam. So, gitu ya, Dek? Baik, Ude. Baik. Ude, boleh tanya satu lagi nggak? Monggo, Mbak, terakhir. Ini saya ingin bertanya soal anak kecil. Dia di sekolahnya di sekolah Islam. Saya memang pada waktu itu umur mereka sekitar 7 sama 8 tahun, ada 2 anak. 7-8 tahun atau 8 atau 9 tahun satunya lagi. Dua-duanya itu hafal betul yang namanya juz 30 begitu, menguasai betul gitu. Tapi tatkala saya bertanya iki artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim atau apa? Terus apa artinya apa? Yang gampang-gampang aja yang saya tahu juga gitu, karena semuanya kan nggak tahu saya. Nggak bisa menjawab, tapi hafalannya luar biasa. Nah, ini yang saya tanyakan, ya apa nak ini? Iso ngapalno iso ini hafal betul, terus masih juga mocone, tapi kok nggak tahu artinya, nggak tahu artinya ini gimana? Itu satu. Yang kedua, apakah pakai cadar itu memang diharuskan atau tidak sih, Ude itu? Apalagi untuk anak kecil ya. Terima kasih. Bismillah. Membaca, menghafal, apakah berarti memahami? Enggak. Membaca, menghafal itu karena kita bukan berbahasa Arab. Imam Syafi'i itu tinggal di Arab, berbahasa Arab. Jadi apa yang dia hafal, dia paham. Kita tergantung wong endi. Biasa di celadun tek ngamek kurang golek basa Jawa, ya udah bahasa Jawa aja terus. Begitu ngomong bahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hafal. Tapi maknanya apa nggak tahu, karena nggak dipelajari. Jadi tujuannya, targetnya adalah menghafal. Itu kemudian banyak penghafal Quran yang kemudian masih bisa melakukan kesalahan-kesalahan, padahal berapa banyak penghafal Quran yang rekening masih riba. Berapa banyak penghafal Quran yang masih tahu pacaran. Berapa banyak. Jadi karena mereka nggak paham isinya apa. Tidak semua orang yang berbahasa Arab itu ngerti bahasa Arab. Jangan kalau misalnya ke Arab. Apakah semua orang Arab pasti paham bahasa Arab? Enggak. Maksudnya gini. Kan ada bahasa amiyah, ada bahasa kitab, ada bahasa fushah. Saya kalau ke sana bimbing, awal-awal itu karena saya nggak belajar bahasa amiyah, akhirnya saya pakai bahasa kitab. Karena yang saya pelajari adalah bahasa kitab. Ketika bicara kepada mereka dengan bahasa kitab, apa responnya mereka? Masya Allah, inta ahlul jannah. Kalam jamil. Masya Allah, Anda ini ahli surga.
omongannya bagus, bahasanya bahasa kitab. Padahal dia orang Badu, orang gunung, yang bahasanya itu beda banget, gitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran kita bisa bilang bala, kita bisa bilang na'am untuk kata-kata iya, tapi dalam bahasa Amiyah bisa kan jauh banget. Dalam bahasa Fusha, kalau yang dipelajari, kalau kita belajar baina yadaik misalnya, gitu. Fi aina anta. Dalam bahasa Amiyah menjadi intervene. Kalau bicara sekarang gitu, al-an dalam bahasa Fusha. Dalam bahasa Amiyah dalam dahin. Itu kalau Masya Allah kalau kita bicara itu berapa banyak ayat yang kemudian kalau kita, makanya kalau ada orang yang kemudian masuk ke dalam kelas tafsir, pembelajaran tentang memahami isi Al-Quran, wah itu tul zaman, panjang waktunya. Maka apakah setiap orang yang bisa menghafalkan dan bisa membaca Al-Quran dengan baik, apakah dia memahami isinya? Belum tentu, karena dia tidak berbahasa Arab. Kalau dia berbahasa Arab seperti orang Mesir, orang Sudan, orang Maroko, orang sana lah ya, itu aman. Apa yang dipelajari di sekolah, apa yang dia pakai buat sehari-hari, gitu. Mungkin bedanya tipis-tipis masalah dialek aja. Kita kan nggak mungkin misalnya, wahai Ibunda Rendi, hendak kemanakah engkau pergi? Kan nggak mungkin begitu nanyanya kalau dalam bahasa keseharian. Paling zamannya Dewi Dhisik, nanti cuk. Karena saking akrabnya. Gitu. Nah itu kan menjadi bagian loh. Ini bisa bahasa Indonesia kok malah pakai bahasa Jawa Timur. Nah kan jadi ya beda. Oh itu keseharian sama. Berarti sekolahnya itu yang salah, tidak memberikan betul. ini Karena ya. programnya hanya sekedar menghafal saja. Betul. Berarti harus yang kedua, dong sekolah-sekolah iya. Islam. Betul, setuju. Tos jauh deh. Tuh. Oh. Yang kedua soal cadar. Cadar itu sunnah yang mubahah. Mau pakai silahkan, enggak juga nggak apa-apa, enggak ada kewajiban. Gitu. Sunnah yang mubahah, boleh pakai. Tapi ada beberapa ulama yang mewajibkan kalau cantiknya kebangetan. Gitu. Oh. Jadi begitu bibirnya bagus, bentuk hidungnya bagus, ya kayaknya bakal datengin fitnah gitu. Adalah pakai cadar aja. Dadah. Gitu ya. Saya kembali lagi ke Ustaz Khalid, mohon izin. Sama izin saya. Ini nasihatnya dan sharingnya tentang pahala keluarga ya, dan itu menjadi warning bagi kita semua untuk berwaspada terus, karena betapa banyak tipu daya setan yang akan terus mengganggu kita di depan, di belakang, di samping, kanan, kiri gitu ya, untuk terus mengganggu keluarga kita. Dan tadi diingatkan oleh udah dengan sebuah ayat dalam surat Tahrim ayat 6 tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara, bahwa orang beriman maka jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita terus istiqamah untuk memperbaiki diri kita dan juga menjaga keluarga kita. Dan ini bagian dari yang disebut dengan kewajiban pribadi kita sebagai seorang muslim dan orang beriman, tentu adalah menjaga kita dari perbuatan maksiat dan terus menjaga kita untuk terus membekali diri kita dengan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk beliau dan juga untuk kita semua jamaah yang mendengarkan, menyimak. Mudah-mudahan juga bagian dari amal soleh yang Allah akan lipat gandakan di bulan Rajab ini, di dalam bulan istimewa ini, bulan haram. Dan kita siapkan diri kita untuk bekal kita di menuju bulan Ramadan ya, insya Allah. Kalau lihat di pengumuman Muhammadiyah sudah menetapkan di 1 Maret ya, mudah-mudahan ada kesamaan juga dengan yang nanti disampaikan oleh pemerintah ya. Baik, jazakumullah khairan atas semua keterlibatan juga jamaah untuk mendukung dakwah kami di MKI. Kemudian Allah lipat gandakan juga pahala ya, terus istiqamah untuk bersedekah setiap pagi. Insya Allah ini menjadi bagian yang terus kita
pergunakan untuk kemajuan dakwah kita semua di MKI, dan juga sebagian kita salurkan untuk saudara-saudara kita di Gaza, juga ada untuk mendukung kegiatan Rumah Tahfidz yang ada di Gereja Quran Tuan Guru Suparno Padre dan juga Rumah Tahfidz Al-Kausar, dan semua amanah harta yang dititipkan untuk kami untuk MKI ini menjadi bagian dari amal yang terus Allah lipat gandakan dan insya Allah abadi sehingga akhirat